yastahiqqu al-ihtimam, sesuatu yang berhak mendapatkan perhatian, wal inayati, dan dipentingkan, diperhatikan, wa sarfal himam, dan memalingkan perhatian, wa tawjihal anzar, mengarahkan pandangan, bil ijtima'at, terhadap perkumpulan-perkumpulan, wan nadawat, pertemuan-pertemuan, wal ihtifalat, perayaan-perayaan. Abuya Sayyid Muhammad mengajak umat Islam untuk mementingkan, memperhatikan sepenuhnya adanya perkumpulan, majelis-majelis, perayaan-perayaan berhubungan dengan munasabah bulan Sya'ban. Wa sanadhkuru ba'da dzalika, dan kami akan sebutkan sebagian hal tersebut. Peristiwa apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, tahwilul kiblati, perubahan kiblat atau pengalihan kiblat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis, diarahkan ke Makkah. Sedangkan waktu itu Nabi berada di Madinah. Nah, Madinah ini ada di antara Baitul Maqdis sebelah utara, kemudian di selatannya adalah Ka'bah. Yang semula menghadap ke utara kalau sholat, utara sedikit ke arah barat, ya, barat daya. Kemudian berubah drastis, berbalik arah ke selatan tenggara, ya. Enggak, pas selatan, ya, dari Madinah pas selatannya. Kana fi syahri Sya'ban, ada pada bulan Sya'ban, tahwilul kiblati, peristiwa pengalihan kiblat. Min Baitil Maqdisi ilal Ka'bati, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika, menunggu hal tersebut, bi raghbatin qawiyatin, dengan keinginan yang kuat. Memang sudah sejak lama ditunggu-tunggu oleh Nabi. Waktu itu seringkali ketika Nabi sholat ke Baitul Maqdis dibully, direndahkan, diremehkan dengan kata-kata yang menganggap umat Islam ikut-ikutan, tidak punya kiblat, ikut-ikutan kami umat Yahudi, umat Nasrani yang memiliki tempat suci Baitul Maqdis. Hati Nabi cenderung ke Ka'bah, karena ada sejarah Nabi Ibrahim di sana, dan Ka'bah adalah pusat peribadatan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nabi-nabi. Maka begitu ada perintah pengalihan kiblat, ini yang memang sudah ditunggu-tunggu dengan penuh harapan. Wa yaqumu fi kulli yaumin muqalliban wajhahu fis sama, dan Nabi berdiri di setiap hari menghadap ke langit, membolak-balikkan wajahnya ke langit, sesekali menatap langit, kemudian diturunkan lagi, menatap lagi ke atas, dibolak-balikkan begitu, silih berganti. Yataraqqabul wahya, padahal sedang menunggu wahyu Ar-Rabbani yang bersifat ketuhanan. Ditunggu adakah wahyu yang berkaitan, berhubungan tentang kiblat ini. Hatta sehingga aqarrallahu ainah, menyejukkan, menjadikan sejuk
Allah Subhanahu wa taala ainahu mata baginda Nabi, kedua mata baginda Nabi. Ainahu mata baginda Nabi. Wa atahu munah dan menganugerahkan siapa Allah kepada Nabi munahu harapannya. Apa harapannya? Peralihan kiblat. Wa haqqaqa matlubahu dan menjadikan nyata siapa Allah matlubahu permohonannya. Bima sesuai sesuatu ardo yang meridai atau menyenangi siapa Nabi kepada ma itu. Pada akhirnya menjadi nyata keinginan Nabi sesuai dengan apa yang diharapkan beliau. Wa nazala dan turunlah qaulullahi ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى sungguh kami melihat taqalluba wajhika berubah-ubah berbolak-balik wajahmu fis sama ke langit falanwalliyannaka maka demi sungguh akan kami palingkan kepadamu untukmu kiblatan kami palingkan kami ubah ya kami ubah alihkan arah untukmu kiblatan kiblat tardaha yang meridhai engkau kepada kiblat itu fawalli wajhaka maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram ke arah masjidil haram Mekah. Hingga hari ini sejarah tempat di mana Nabi berubah posisi pada saat sholat ya, yang semula sholat menghadap Baitul Maqdis berubah berpindah menuju Masjidil Haram disebut Masjid Kiblatain, dua kiblat. Jadi ada dua masih diabadikan kiblatain. Wa haitsu ma kuntum dan sekiranya sesuatu kuntum yang ada kamu sekalian fawallu maka palingkanlah oleh kalian wujuhakum wajah-wajah kalian syatrahu ke arah Masjidil Haram. Jadi umat Islam kaum muslimin juga diperintahkan untuk sama-sama memalingkan, mengubah arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Wahwa dan hal tersebut, peristiwa pengubahan peralihan kiblat itu, misdaqu qauli ta'ala, pembenar, ialah sebagai pembenar firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan niscaya akan kami anugerahkan untukmu, akan menganugerahkan untukmu Rabbuka siapa Tuhanmu, niscaya akan menganugerahkan untukmu Rabbuka Tuhanmu, fatarda maka engkau akan ridha. At-Tuha ayat 5. Wa yatahaqqaqu fihi qaulu Sayyidah Aisyah dan menjadi nyata fihi pada peristiwa tersebut, pengalihan kiblat tersebut. Apa ucapan Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha lahu kepada Nabi. Siti Aisyah pernah kan kepada Nabi, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali bersegera pada apa yang kau inginkan. Jadi Siti Aisyah sebagai istri Nabi Ummul Mukminin beberapa kali menyaksikan peristiwa apa yang diinginkan Nabi segera terkabul. Tidak lama. Menunjukkan bahwa Nabi benar-benar
kekasihnya, orang pilihannya. Sehingga apa yang diinginkan Nabi segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, meriwayatkan kepada hadis ini Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Wa huwa, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarda, tidaklah ridha illa kecuali bima yarda bihillah, kecuali dengan sesuatu yang ridha terhadap ma itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi Nabi ya sebenarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan Nabi itu manifestasi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu taala, dan berkata siapa Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Jami'ul Ahkam, Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Qurtubi, diriwayatkan bahwa Imam Abu Hatim Al-Busti berkata, "Shallal muslimuna ila Baitul Maqdis 17 syahran." Salat kaum muslimin menghadap arah Baitul Maqdis 17 bulan. Wa salata ayyam, ditambah 3 hari, sawa'a, serentak ya, semuanya lurus. Dzalika anna qudumahu al-Madinata, dan peristiwa tersebut bahwa kedatangan Nabi ke Madinah, karena ada kedatangan Nabi itu qudumahu yaumal itsnaini, pada hari Senin. Jadi hari Senin ini benar-benar hari spesial baginda Nabi. Beliau lahir hari Senin, ya hijrah hari Senin, sampai di Madinah hari Senin, wafat hari Senin. Lithnati asyrata laila, 12 malam berlangsung, khalat, berlangsung, berlalu, min syahri Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Jadi berangkat dari Mekah bulan Muharram, Safar, sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Wa amarahu Allahu azza wa jalla bi istiqbalil Ka'bati, dan memerintahkan kepada Nabi siapa Allah azza wa jalla bistiqbalil Ka'bati, dengan menghadap kiblat Ka'bah, yaumas tsulatsa, pada hari Selasa, linnisfi min Sya'ban, dari bulan pertengahan bulan Sya'ban. Masuk Madinah 12 Rabiul Awal, terjadi peristiwa berubahnya kiblat pada bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ya hampir 6 bulan, 5 bulan kemudian ya. Raf'ul a'mali, terangkatnya amal. Jadi pada bulan Sya'ban terjadi pelaporan amal, stembuk, laporan setahun itu dihaturkan oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufa raf'ul a'mali fihi. Ialah termasuk keistimewaan bulan Sya'ban yang terkenal, adapun terangkatnya amal pada bulan tersebut. Wa huwa, dan adapun terangkatnya amal pada bulan Sya'ban itu ar-raf'ul akbar wal awsa', pengangkatan amal yang terbesar dan terluas. Berarti ada pengangkatan amal selain bulan Sya'ban, ada yang harian, ada yang 1 pekan. Nah ini yang tahunan, yang terbesar dan terluas.
Wa qad jaa'a dzalika fil hadis, dan sungguh telah datang keterangan tersebut fil hadis, di dalam hadis, an Usamah bin Zaid, dari sahabat Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini Usamah bin Zaid, ya, kesayangan Rasulullah. Seakan pada posisi seperti cucu, ya, karena Zaid ayahnya putra angkat Rasulullah. Pernah sampai menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad, sebelum kemudian dilarang karena bukan orang tua kandung. Maka Usamah ini ya menempati tempat istimewa di hati Nabi. Ketika bertanya, berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, lam araka tasum. Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa, engkau min syahrin, dari suatu bulan, minasyuhur, dari berbagai bulan, ma, sebagaimana atau sesuatu, tasumu, yang berpuasa engkau min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Saya tidak pernah melihat panjenengan berpuasa sebagaimana puasa di bulan Sya'ban. Hari-hari yang lain Nabi puasanya mungkin Senin, Kamis, atau pertengahan bulan, Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15. Awal bulan, akhir bulan, atau ada momentum lainnya seperti 10 Muharram, ya, Asyura, Tasu'a. Tetapi begitu masuk bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh Nabi puasa. Qala, Nabi menjawab, dzaka syahrun, itu bulan Sya'ban itu, syahrun adalah bulan yaghfalun nas anhu, yang lalai manusia darinya. Jadi banyak orang lupa baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab ini kan bulan Ashhurul Hurum, bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah. Selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ada bulan Rajab. Nah, orang perhatiannya itu ke bulan Rajab karena ada peristiwa Isra Mi'raj juga. Selain Ashhurul Hurum, dan ada Ramadan. Maka tengah-tengahnya bulan Sya'ban sering diabaikan, dianggap hari-hari biasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u, diangkat fihi, pada bulan tersebut, al-a'malu, apa? Amal-amal ibadah, ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya senang bahwa ketika diangkat amal saya, wa ana shaimun, sedangkan saya sedang berpuasa. Sedangkan saya puasa. Jadi Nabi senang ketika diangkat, dilaporkan amal-amal beliau. Laporan terakhir, Nabi sedang berpuasa. Qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri, rawa, meriwayatkan kepada hadis ini An-Nasa'i, siapa Imam An-Nasa'i? Qultu, berkata Abu Ya Sayyid Muhammad An-Maliki, wa akhrajahul Imam Ahmad fi musnadihi, dan mengeluarkan redaksi hadis tersebut siapa Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Musnad Ahmad. Walaysa hadzal raf'u khassan bi Sya'ban, dan tidaklah pengangkatan amal ini khusus pada bulan Sya'ban. Tidak, ada peristiwa lain. Ada pengangkatan amal di bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain. Bal jaa'a fil ahadits syarifati, bahkan datang keterangan dalam hadis-hadis yang mulia, ma, sesuatu, yadullu, yang menunjukkan sesuatu itu, ala ta'addudi raf'il a'mal, menunjukkan pada berbilangnya peristiwa pengangkatan amal, fi awqatin mukhtalifatin, di berbagai waktu, wala tunafi bainaha, dan tidak saling menafikan antaranya. Jadi satu informasi dengan informasi yang lain tidak saling bertentangan.
Fa inna likulli raf'in hikaman tata'allaqu bihi. Maka sesungguhnya bagi setiap pengangkatan amal adapun hikmah-hikmah. Tata'allaqu yang berkaitan hikam itu bihi dengan kulli raf'in. Ar-raf'u fil nahari wa raf'u fil laili. Nah, ini salah satunya. Pengangkatan di waktu siang, pengangkatan amal di waktu malam. Warada datang keterangan fi Sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim an Abi Musa radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Qala berkata siapa sahabat Abu Musa, qama fina memulai pada kami Rasulullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin dengan 5 kata, 5 kalimat. Nabi ketika berjumpa dengan sahabatnya begitu semangat untuk menasihati beliau, para sahabat. Maka langsung segera Nabi memulai dengan 5 kalimat, 5 pesan. Faqala maka bersabda Nabi, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yanamu, tidaklah tidur. Allah subhanahu wa ta'ala wala yanbaghi dan tidaklah pantas lahu baginya an yanam apa tidur. Rabbul alamin yang mengatur alam semesta tidak butuh istirahat, tidak butuh tidur, tidak ada lelah. Yakhfadul qista wa yarfa'u, menurunkan neraca timbangan dan mengangkatnya, timbangan amal. Wa yarfa'u ilaihi wa yurfa'u diangkat ilaihi kepada, dilaporkan maksudnya kepada Allah, amalul laili qabla amalin nahar, amal malam sebelum amal siang. Ini nanti akan dijelaskan apa maksudnya dilaporkan amal malam sebelum amal siang. Wa amalun nahar dan dilaporkan, diangkat, dilaporkan kepada Allah amal siang, ya amalun nahar, amal siang, qabla amalin lail, sebelum amal malam. Hijabuhu, adapun hijabnya amal itu, an-nur adalah cahaya. Tidak mampu diketahui oleh siapapun. Lau kasyafahu, andaikan Allah menyingkapnya, menyingkap hijab cahaya itu, lahraqat subuhatu wajhi, niscaya akan membakar subuhatu wajhi, cahayanya keagungannya itu, membakar sesuatu, intaha yang sampai ilahi kepada basaruhu pandangannya, min khalqi dari makhluknya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mampu melihatnya. Amal itu diliputi, terhijab oleh cahaya. Ya, andaikan ada sesuatu makhluk, ya siapapun yang berani menatapnya, maka akan terbakar oleh cahaya Allah, cahaya kemuliaannya. Qala al-allamatul Munawi, berkata al-allama al-Munawi atau al-Manawi rahimahullahu taala, wa maknahu, dan adapun makna hadis tersebut, ai makna raf'il amal, artinya makna dari pengangkatan amal, al-warid fi hadzal hadis, yang datang penjelasannya dalam hadis ini, yurfa'u ilaihi amalun nahar, diangkat ilahi kepada Allah amalun nahari, apa amal waktu siang, fi awalil laili, di awal malam, alladzi ba'dahu, yang awal malam itu setelah siang. Kapan? Petang hari. Ya, petang hari ini kan akhir dari siang dan awal dari malam. Wa amalul laili fi awalin nahari, dan amal malam diangkat pada waktu awal siang, alladzi ba'dahu, yang awal siang itu setelahnya. Kapan? Pagi hari. Nah, subuh ini proses pelaporan amal. Semalam apa saja yang dilakukan. Fa innal hafadhata, maka sesungguhnya malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga, mengurusi amal ini, yas'aduna bi a'mal lail, naik
Siapa mereka? Malaikat hafadzah dengan membawa amal-amal malam ba'da qidaihi fi awalin nahar, setelah habisnya waktu itu fi awalin nahar, di awal siang. Jadi pergantiannya kapan? Subuh. Amal yang malam hari selesai sudah. Laporan terakhir diangkat, dilaporkan. Di awal siang, berarti pagi hari, subuh. Wa yas'aduna bi amalin nahari, dan naik mereka malaikat hafadzah dengan membawa bi amalin nahari, amal-amal siang ba'da qidaihi, setelah habisnya waktu siang itu fi awalil lail, di awal malam, petang hari. Wa asyara bidzalika, dan memberi isyarah bidzalika, terhadap hal tersebut, ilal haditsil warid, pada hadis yang datang fi sahihaini, di dalam kitab sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum ayyatanawabun, bergantian, silih berganti, sif-sifan ya, ganti sif, fikum, pada urusan kamu sekalian, ayyatanawabun, artinya saling berganti waktu, menjaga. Siapa? Malaikatun bilaili, malaikat pada waktu malam, wa malaikatun binahari, dan malaikat pada waktu siang. Ada shiftnya. Semuanya disebut malaikat hafadzah. Tapi ada pembagian tugas, ada malaikat hafadzah di malam hari. Ini jenis malaikatnya, jumlahnya banyak ya. Setiap manusia ada malaikat hafadzahnya. Wa yajtami'una fi sholatil fajri, dan mereka para malaikat hafadzah itu berkumpul pada waktu sholat fajar, subuh. Wa sholatil asri, dan sholat asar. Jadi siap-siap melaporkan sudah. Kalau yang malaikat malam kumpulnya di waktu sholat fajar. Malaikat siang kumpulnya di waktu sholat asar. Tsumma ya'ruju, kemudian naik. Siapa? Alladzina batu fikum, malaikat yang semalam mengurusi urusan kalian. Fayas'aluhum rabbuhum, maka bertanya kepada mereka malaikat malam itu, siapa Tuhan mereka? Wa huwa, sedangkan Allah a'lamu, ya lebih mengetahui, bihim, terhadap mereka. Allah sebenarnya tahu, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab ditanya oleh Rabbul Alamin, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Ini malaikat naik melapor pada Allah. Jangan sampai ada dalam pikiran kita naiknya malaikat dibayangkan bahwa Allah ada di atas, tidak ya. Sebagaimana Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad bukan berarti menunjukkan Allah ada di arsy, tidak. Tetapi ketika secara fisik manusia atau malaikat dinaikkan ke tempat tertinggi di alam semesta ini, menunjukkan derajatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dinalar secara gaib oleh logika manusia. Terbatas kemampuan akal manusia. Surga saja tidak mampu manusia menalarnya. Mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata manusia atau siapapun yang tidak diizinkan. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam perasaan. Itu surga. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih tinggi dari surga seperti Lauhul Mahfuz, Al-Qalam, Arsy, sesuatu yang sangat nyaris tak terjangkau. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Jadi Allah ciptakan semesta ini berjenjang-jenjang, semakin luas dan tinggi tak terjangkau. Sebenarnya isyarah kepada kita bahwa perangkat yang ada dalam tubuh kita ini tidak mampu. Menggunakan teleskop saja, teleskop sebesar apa yang bisa melihat benda-benda di luar angkasa? Tidak mampu. Masih ada gugusan bintang terjauh. Ya, masih ada misteri di alam semesta seperti black hole, ya.
ada pusaran hitam yang bisa menyedot seluruh benda-benda bahkan sebesar planet sekalipun. Nah, ini masih langit keberapa? Belum berbicara langit kedua, ketiga sampai ketujuh, belum berbicara Sidratil Muntaha. Jadi sekali lagi jangan dibayangkan ketika Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, malaikat naik melaporkan. Bukan berarti kemudian Allah di atas, enggak. Atas bawah itu nisbi, sesuatu yang sebenarnya dinisbatkan kepada posisi manusia. Ketika bumi bulat, yang di atas kita disebut atas, padahal sedang berputar. Ya. Boleh jadi kita ini posisinya di mana? Di Asia Tenggara. Asia Tenggara ini persis bersebelahan dengan mana? Kalau di bumi. Andaikan bumi digali terus, tembus kemana kira-kira? Ya, apakah di daerah Amerika Latin atau di mana? Nah itu versinya beda-beda. Kita yang ada di Khatul Istiwa mengatakan langit kita ya di atas Khatul Istiwa. Tapi yang di Kutub Utara mengatakan atasnya adalah yang di atas Kutub Utara. Berarti kan sudah berbeda. Qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri fit Targhib dalam kitab Targhib beliau, warawahu, dan meriwayatkan kepada hadis itu Ibnu Khuzaimah. Siapa? Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihi, dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Walafduhu, dan lafaz hadisnya fi ihda riwayati, dalam salah satu riwayatnya, qala, berkata Ibnu Khuzaimah, tajtami'u malaikatul laili, berkumpul siapa malaikat malam, wa malaikatun nahari, dan malaikat siang, fi sholatil fajri wa sholatil asar, pada waktu sholat fajar dan sholat asar. Ketemu ya. Malaikat siang ketemu dengan malaikat malam di waktu sholat fajar dan sholat asar. Ini kan pergantian. Nah, seharusnya yang punya tugas bergantian sip-sipan ya belajar kepada malaikat. Misalkan yang punya tugas jaga di pintu. Jangan pindah dari tempat itu sebelum petugas berikutnya datang. Oh, ini sudah habis shiftnya, saya tinggal keluar. Kemudian kalau yang shift kedua datang terlambat, berarti ada beberapa jam, beberapa detik, beberapa menit kosong. Itu kalau ada maling masuk, tidak ada yang tahu. Harus lihat CCTV. Nah ini artinya apa? Bersambung. Pergantian waktu itu penjaganya bersambung. Kalau perlu ada serah terima nih. Saya sudah selesai tugas, selanjutnya Anda siap gitu. Fayajtami'una, maka mereka kumpul fi sholatil fajri, pada waktu sholat asar, sholat fajar. Fatas'adu malaikatul laili, kemudian naik malaikat malam melaporkan hasil catatannya semalam. Wa tathbutu, dan diam tetap malaikatul nahari, siapa malaikat siang. Menunggoni ya, menunggu, mengawasi manusia sepanjang siang. Wa yajtami'una fi sholatil asri, dan berkumpul mereka pada waktu sholat asar. Setelah bertemu di sholat asar, fatas'atu, maka naik malaikatun nahar, malaikat siang. Wa tabitu, dan bermalam malaikatul laili, siapa malaikat malam, fayas'aluhum rabbuhum, maka bertanya kepada mereka rabbuhum, siapa Tuhan mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Fayaquluna, maka mereka berkata, malaikat itu berkata, atainahum wa hum yusallun, kami datangi mereka manusia, sedangkan mereka manusia sedang sholat, ya Allah. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka, sedangkan mereka sedang sholat, ya Allah.
faghfir lahum, maka ampunilah mereka ya Allah yaumaddin, pada hari kiamat. Didoakan oleh malaikat. Tapi catatannya siapa? Yang dilaporkan sedang sholat. Ini termasuk rahmatnya malaikat ya. Naik pada waktu sholat fajar, naik pada waktu sholat asar. Maka ketika dilaporkan ke Rabbul Alamin, catatan terakhir sedang sholat. Yang sholat subuh ya. Makanya yang tidak sholat subuh gimana malaikat melaporkan? Ini subuhnya jam 6, subuhnya jam 7. Duha apa subuh ini? Yang sholat asarnya sampai kebablasan maghrib, ini juga bermasalah. Maka ada isyarah bahwa seorang hamba yang mulazamah menjaga sholat subuhnya dan sholat asarnya, ada harapan, meskipun banyak kekurangan di antara waktu itu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, ini berkatnya malaikat mendoakan kita. Fakun ayyuhal mu'min, maka adalah wahai Anda seorang mukmin, ala ilmin qati'in, berada di atas ilmu yang pasti, harus yakin, bi anna ma'aka, bahwasanya besertamu malaikatan bil laili wa malaikatan bin nahar. Adapun malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang. Yarqubuna a'malaka, yang mengawasi malaikat malam dan siang itu mengawasi amal-amal kalian, amal-amalmu. Wa yarfa'unaha, dan mengangkat, melaporkan mereka kepada amal-amalmu itu ila rabbil izzati wal jalal, kepada Tuhan yang maha agung lagi maha agung. Ar-raf'ul fawri, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma.